Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. So, di hari ini kita akan membahas mengenai salah satu project yang digadang-gadang sebagai Solana killer. Wait, nggak ada killer-killeran. Ya, tetap aja berkompetisi secara sehat. Yang kemarin kita sudah bahas mengenai Aptos, ada dari Sui juga, yang dimana kedua project ini sudah memberikan kita bansos yang lumayan, dan orang-orang melirik lagi nih ke arah SEI yang dinanti-nantikan bansosnya, dan juga kita nanti-nantikan mainnetnya yang diluncurkan pada kuartal 2 ini. Oke, sampai video ini dibuat, mainnetnya belum launching juga. Mungkin deadline-nya di akhir bulan ini, karena bulan depan itu sudah kuartal ketiga. So, lantas kita akan membahas mengenai SEI Network lebih lengkapnya dan tutorial mengenai airdrop-nya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai SEI Network lebih detailnya dan juga tutorial mengenai airdrop-nya. Langsung aja ke videonya. Let's go! Oke, sebelum kita lanjut, aku mau ngumumin tentang pengumuman besar dari Republik Rupiah. Kalian bisa menikmati konten eksklusif dari Republik Rupiah hanya dengan minting satu NFT Heritage DAO. Yang dimana kami keseharian banyak banget nge-share tentang konten-konten eksklusif di Republik Rupiah. Buat teman-teman yang udah membership mungkin sudah tahu konten-konten apa aja yang sudah kita beri. Mulai dari peluang DeFi, ada komentar pasar, analisis on-chain, masih banyak banget konten-konten tentang Web3 lainnya, serta peluang-peluang dan video tutorial lainnya. Dan ditambah kemitraan dari Republik Rupiah sudah join untuk kontributor resmi dari salah satu platform riset di Australia yang terbesar bisa dibilangnya, yaitu Nugget News. Jadi konten dari Nugget News kita akan persembahkan buat membership di Republik Rupiah dalam bahasa Indonesia, yang pastinya lebih banyak konten yang akan kami berikan ke teman-teman. Jangan lewatkan kesempatan ini karena penawaran ini jarang banget terjadi. So, mungkin teman-teman bisa pikirkan dan langsung dieksekusi. Buat teman-teman yang pengen minting NFT Heritage DAO, langsung aja bisa akses ke mint.republicdao.io. Mungkin linknya akan aku taruh di bawah juga. So, dan satu lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, karena di 150 subscriber kita akan mengadakan giveaway dari Republik Rupiah. Langsung aja kita ke videonya. Oke, segmen pertama, apa itu SEI Network? Simpelnya, SEI itu adalah layer 1 yang dibangun di atas Cosmos SDK, yang dimana SEI itu berfokus pada sektor perdagangan atau sektor trading. Nah, berbeda halnya dengan blockchain-nya sih di YDX dan juga Osmosis, walaupun sama-sama dibangun di Cosmos SDK. Mereka itu berfokus pada satu aplikasi untuk mereka saja. Kalau si SEI ini mereka fokus pada satu sektor, yaitu sektor perdagangan. Jadi simpelnya itu banyak aplikasi DEX mungkin di atasnya itu bisa dibangun, tetapi tetap dengan satu sektor, yaitu sektor perdagangan. Mereka menyebutkan diri mereka ini sebagai Nasdaq yang terdesentralisasi. Mengapa demikian? Karena mereka itu fokus menyediakan pengalaman perdagangan decentralized finance dengan alat-alat DeFi atau decentralized finance. Mereka sangat percaya bahwa bursa perdagangan itu adalah hal yang paling penting dalam industri kripto. Oke, kalau kita lihat ya, sebagian besar, coba kita lihat dari DeFi. Bukan hanya DeFi yang membutuhkan DEX, melainkan dari gaming, ada juga dari NFT. Semua hal ini itu menyangkut ke perdagangan. Kalau dari NFT ada dari marketplace, kalau dari gaming ada juga perdagangan mengenai barang-barang yang ada di dalam gamenya tersebut. Nah, tapi kalau dilihat untuk sekarang, saat ini tuh tim SEI Labs itu percaya bahwa DEX itu tidak dapat meluas dengan infrastruktur lapisan 1 atau layer 1 lainnya yang ada saat ini, karena mereka kurang memiliki throughput yang tinggi dan juga waktu finalitas yang dibutuhkan perdagangan dengan frekuensi tinggi dan juga volume yang tinggi. Oke, kalau kita lihat dari bursa itu menghadapi trilema bursa perdagangan namanya. Yang pertama itu adalah desentralisasi, ada juga skalabilitas dan juga efisiensi modal. Nah, kalau kita lihat dari tujuan SEI itu adalah memecahkan masalah ini dan mengoptimalkan setiap lapisan dalam tumpukan untuk menyediakan infrastruktur bagi bursa perdagangan. Nah, menurut SEI, mereka itu hanya memiliki satu proposisi nilai, yaitu setiap jenis aplikasi perdagangan, entah itu DEX di DeFi, DEX di gaming, serta perdagangan di NFT juga, akan berperforma lebih baik jika itu dibangun di SEI dibandingkan dibangun di atas layer 1 lainnya. Karena kalau kita lihat dari tujuan awalnya SEI emang fokus di DEX, dan juga mereka akan memecahkan masalah dari skalabilitas bagi DEX dan menjadi pilihan utama bagi bursa perdagangan yang mencari infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan perdagangan mereka. Oke, sampai sini mungkin teman-teman udah kebayang apa yang mereka tawarkan dan apa yang mereka bangun. Oke, mungkin kita lanjut ke lebih detailnya. Bagaimana cara kerja dari SEI?
Nah, kalau kita lihat dari tujuan C itu kan memperbaiki 3 area utama dari DEX, yaitu kinerja, keamanan, dan juga interoperabilitas. Artinya mereka itu benar-benar fokus di DEX. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangkan apa sih yang kita butuhkan dari perdagangan atau perdagangan di DEX gitu kan. Nah, apa sih masalah-masalah yang sering kita temui jika melakukan perdagangan di DEX gitu. Dan juga mungkin kita bisa compare jika kita trading atau melakukan perdagangan di CEX itu bagaimana sih, mana sih yang lebih nyaman gitu, menggunakan DEX atau menggunakan CEX gitu. Nah, karena dari tujuan utamanya C ini ingin membangun DeFi itu setara dengan CeFi, maksudnya dari kecepatan, dari keamanan dan lain-lainnya itu. Nah, mereka ini membuat C itu istilahnya sejajar gitu posisinya atau akan bersaing gitu dengan bursa perdagangan terpusat gitu. Dalam hal mengeksekusi pesanan yang pesat dan juga fitur-fiturnya, dan harus lebih baik daripada DEX yang sudah ada saat ini. Oke, di sini ada gambar merupakan perbandingan ya dari Bitcoin, Ethereum, dan Solana dan juga C gitu kan. Kalau kita lihat nih di sini dari transaksi throughputnya mereka. Nah, si C ini kan menawarkan dengan throughput yang tinggi gitu kan. Kalau si Solana itu kan di 10.000 TPS gitu kan. Kalau si C udah di 22.000 TPS-nya mereka. Nah, transaksinya ini bisa dieksekusi dengan waktu 600 millisecond, itu kan cepat banget ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari front running prevision-nya mereka, itu ada namanya fitur frequent batch auctioning. Nah, apa sih frequent batch auctioning ini? Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Nah, kalau kita lihat dari kebutuhan DEX itu kan memproses perdagangan harus dengan cepat gitu kan. Secara kita trading di CEX itu kan emang cepat gitu kan perdagangannya. Sementara yang DEX dulu itu menggunakan teknik yang namanya IMM atau Automated Market Maker. Nah, kalau di sini nanti saya ada menawarkan yang beda juga. Oke, dari throughputnya sudah kita bisa lihat emang banyak gitu, atau bisa dibilang kenceng gitu kan. Tapi kita belum tahu nih nanti di mainnya bagaimana, apakah benar sekenceng itu gitu kan. Oke, kalau kita lihat dari segi keamanan, saya ini mengandalkan mekanisme konsensus dari Tendermint Core yang mendukung ekosistem dari Cosmos. Nah, kalau kita lihat, saya ini mencegah adanya front running itu dengan menggunakan teknologinya frequent batch auctioning. Nah, di mana pesanan itu dikumpulkan dan dijalankan secara bersamaan pada akhir bloknya mereka. Nah, dengan menggunakan frequent batch auctioning ini, hal ini memungkinkan aplikasi di C yang dibangun di atas C itu menggunakan validatornya untuk menjamin pengalaman perdagangan yang lancar bagi pelanggan mereka. Oke, lantas pertanyaannya, apa sih itu front running gitu kan? Mungkin kita sudah mengenal istilah dari MEV gitu kan. Nah, front running ini mungkin hampir sama lah ya istilahnya. Mungkin istilahnya tuh seperti satu individu yang memanfaatkan mereka itu memiliki informasi early gitulah ya tentang transaksi yang akan datang, dan mereka itu menggunakan informasi tersebut untuk meraup keuntungan gitu kan. Nah, jadi kalau dalam perdagangan ada informasi yang akan datang ini orang-orang belum bisa terima, tapi mereka sudah bisa terima duluan, otomatis mereka akan melakukan perdagangan lebih awal. Nah, ini kan bisa mencurangi sistem gitu kan namanya. Nah, makanya mereka itu menggunakan sistem frequent batch auctioning ini. Nah, lantas apa sih frequent batch auctioning ini? Nah, sistem yang tadi itu adalah sebuah model perdagangan di mana periode waktu itu dibagi menjadi batch-batch kecil gitu kan, menjadi batch kecil. Nah, setiap batch ini berisi pesanan dari peserta pasar gitu kan, atau para pelaku pasar, dan dilakukan lelang untuk menentukan harga dari penyelesaiannya atau harga outputnya. Nah, ini itu memungkinkan pencocokan pesanan yang lebih efisien dan harga yang lebih adil tanpa dicurangi dengan front runner tadi. Nah, SEI juga menggunakan Oracle harga asli, yang dimana itu memberikan umpan data yang dapat diandalkan. Istilahnya meminimalisir ketergantungan pada pihak eksternal untuk menetapkan harga. Nah, selain itu tuh kalau kita lihat dari SEI itu mengelompokkan order itu dalam beberapa level lagi nih, sehingga memungkinkan untuk market maker dan juga trader profesional itu untuk meminimalisir biaya gas mereka. Nah, untuk memaksimalkan interoperabilitas dari C ini, C itu sudah bermitra dengan Axelar. Mungkin teman-teman udah tahu Axelar itu apa. Nah, Axelar itu adalah salah satu penyedia infrastruktur lintas blockchain gitu kan, atau lintas rantai. Nah, jadi memungkinkan C ini bisa berkomunikasi dengan chain lainnya di kemudian hari. Nah, satu lagi nih, mereka itu berjanji ya bahwa teknologi mereka ini akan memungkinkan model dari order book yang mereka sebut itu sebagai Centralized Limit Order Book gitu kan, atau singkatannya CLOB gitu, Centralized Limit Order Book. Mungkin teman-teman udah tahu sistem dari order book ini melalui CEX kan, tapi di DEX itu emang benar-benar jarang ada yang order book. Nah, mereka ini akan berjanji akan mengadakan fitur itu nanti di kemudian hari.
atau memungkinkan para aplikasi yang dibangun di atasnya itu untuk mengadakan fitur tersebut. Nah, singkat itu begini. Jadi, SEI itu bertujuan untuk memungkinkan perdagangan berkecepatan tinggi yang kita rasakan ketika kita menggunakan checks, tapi tetap menjaga keamanannya itu melalui on-chain gitu. Jadi inilah bedanya dan mereka berusaha membangun itu. Oke, sekarang kita melihat dari tim yang ada di balik si SEI Network ini dan juga investor mereka siapa aja. Nah, SEI Network ini didirikan oleh Jeffrey Feng dan juga Jendra Jok serta memiliki anggota tim yang sangat berpengalaman dan pengalaman kerja di beberapa perusahaan besar bisa dibilang, yaitu ada Airbnb dan juga dari perusahaan Goldman Sachs. Oke, kalau kita lihat dari investornya ya, pada tanggal 11 April 2023 itu SEI Labs itu berhasil mengumpulkan dana sebesar 30 juta dolar gitu kan. Lumayan juga nih, dalam 2 putaran penggalangan dana strategis. Nah, investor-investor SEI itu termasuk ada dari Jam, habis itu dari Distribute Global, Multichain, habis itu ada dari Asymmetric, Flow Trader, banyak deh yang lain-lainnya juga. Nah, di keesokan harinya itu pada tanggal 12 April 2023 itu dapat lagi dana tambahan sebesar 50 juta dolar dari Foresight Venture gitu kan. Nah, hal ini tuh meningkatkan total dana ekosistem mereka itu menjadi 120 juta dolar. Nah, hal ini tuh meningkatkan dana untuk ekosistem mereka itu menjadi 120 juta dolar. Wow, gede juga. Yang dimana itu termasuk sumbangan-sumbangan sebelumnya yaitu dari Multicoin, GSR, Hudson River Trading, Flow Traders, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat dari valuasi mereka sekarang itu berapa gitu kan? Dengan valuasi sebesar 800 juta dolar, itu gede banget itu. Pada saat laporan ini ditulis ya. Nah, SEI itu telah mengklaim mereka mempunyai user 3,6 juta pada testnet mereka. Itu dihitung dari testnetnya Atlantic 2.0. Sebelumnya kan udah ada yang 1.0. Nah, sekarang udah Atlantic 2.0. Diluncurkan pada 13 Maret 2023. Nah, tapi kabarnya SEI akan meluncurkan mainnet mereka di kuartal 2. Dan yang kita tahu, akhir bulan ini adalah akhir dari kuartal 2. Apakah di akhir bulan ini SEI akan meluncurkan mainnetnya dan juga sekaligus airdropnya? Mari kita lihat. Oke, kalau kita lihat dari ekosistemnya SEI ini memang sudah banyak ya. Kalau kita lihat di sini SEI ekosistem landscape. Dari DeFi udah banyak banget, infrastruktur udah banyak. Nah, mungkin teman-teman yang udah jalanin beberapa misinya udah sempat juga coba dari beberapa aplikasi yang sudah tersedia di atasnya SEI Network gitu kan. Mungkin aku bakal share juga di layar, mungkin teman-teman yang mau akses ini bisa di sei.io/ekosistem. Nah, jadi teman-teman bisa akses di sana untuk deep dive lagi mengenai aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di SEI Network. Tapi sekarang baru testnet, mungkin kedepannya bisa mainnet ya lebih cepat. Nah, kalau teman-teman yang dari dulu mengikuti apa sih aplikasi yang udah besar-besar gitu kan yang digunakan di SEI Network. Kalau yang dulu-dulu itu ada namanya Vortex gitu ya. Vortex itu udah dulu banget, dan juga ada SparrowSwap yang sering dipakai. Habis itu ada juga Simba Exchange gitu kan. Nah, tapi masih banyak lagi. Mungkin teman-teman udah ada yang akses di blognya si SEI ini ya, yang dimana ini kalau teman-teman akses di edge.blog itu ada salah satu misi dari SEI, itu ada 18 misi. Nah, di sana itu teman-teman disuruh untuk menggunakan beberapa aplikasi yang sudah dibangun di atas SEI. Jadi di sana katanya nih ada incentivize ketika teman-teman menjalankan misi dari Edgeblock ini. Oke, teman-teman udah gunakan nggak ini aplikasinya? Kalau saya sendiri udah selesai sih misi semuanya. Kebetulan di sini misinya itu udah expire semuanya dan season 2-nya masih coming soon. Oke, lantas apa sih yang membuat orang-orang tuh semakin yakin SEI itu akan mengadakan airdrop? Oke, di sini aku bakal nunjukin satu tweet dari SEI Foundation. SEI Foundation itu pernah nge-tweet dan juga ada websitenya ya waktu itu di bulan lalu kalau nggak salah, apa di 2 bulan lalu, Maret, ya Maret. Nah, ini sini aku screenshot dari SEI Foundation /3 ada SEI Foundation handle. Dari SEI Foundation itu akan menghandle yaitu salah satunya tentang airdrop. Nah, dari sana itu convictionnya para community itu semakin meningkat bahwa SEI itu bakal ngadain airdropnya yang dihandle oleh SEI Foundation-nya. Tapi di pas video ini kerekam, aku mau mengakses dari SEI Foundation-nya itu webnya itu error gitu. Mungkin ada maintenance atau udah persiapan airdrop, kita nggak tahu juga ya. Tapi aku tanya-tanya di komunitas, belum ada yang jawab juga. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen di bawah mengapa websitenya error.
Nah, kalau kita bahas mengenai spekulasi airdrop itu sebenarnya udah dari tahun lalu, dari CC ini. Dari testnet ACT-nya itu dari yang 1 sampai yang keempat itu banyak banget. Ada dari node validator, habis itu dari nyobain aplikasi yang tadi ada si Vortex, habis itu ada referral program, habis itu ada NFT lainnya juga. Kalau NFT yang tahun lalu itu ada dari Dawn NFT, habis itu dari Dax NFT. Nah, yang kemarin-kemarin ini ada yang Sunken NFT, mungkin nanti kita akan tampilkan juga di gambar. Habis itu ada Dagora NFT dan juga yang tadi Edge Blocks Mission-nya itu yang udah saya tunjukin di sebelumnya itu bakal ada season 2-nya lagi. Dan juga mungkin teman-teman yang mau berpartisipasi di komunitas bisa aktif di Discord untuk dapetin role. Teman-teman bisa dapetin role officer dan lain-lain gitu, karena ada tingkatan role-nya itu banyak banget ya di Discord-nya mereka. Nah, yang terbaru lagi ini ada dari Saybridge gitu kan. Di hari ini tuh tepat dibuka untuk kedua kalinya. Nah, mungkin teman-teman bisa aktif aja gunakan itu. Dan mungkin ada yang kelewatan dulunya, mungkin bisa dinantikan quest-quest mendatangnya. Oke, mungkin segitu aja untuk konten Sei Network hari ini. Bagaimana menurut teman-teman, apakah Sei Network bisa menyaingi kompetitor sebelumnya yaitu Solana, Aptos, dan juga Sui? Apakah Sei Network ini akan lebih besar adopsi nyatanya di kemudian hari? Komen di bawah. So, thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!